pembina kita. Saudara-saudara sekalian, tentunya kita masih dalam suasana Idul Fitri tahun 1444 Hijriah, atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar PPIR saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya pasti kita ada kekurangan dan kesalahan dan mohon kita saling memaafkan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini sebagai bangsa pejuang, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini kita melaksanakan suatu reuni akbar. Sesudah berapa tahun pandemi Covid, baru sekarang kita bisa berkumpul seperti ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PPIR yang telah menyelenggarakan acara ini dengan tertib dan baik. Saya minta maaf, tadi saya sebut senior-senior pejuang dan purnawirawan, tapi saya agak lalai, saya tidak sebut Wakil Ketua MPR RI, Pak Ahmad Muzani. Kemudian juga ada anggota-anggota DPR RI yang hadir di tengah-tengah kita. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa penghargaan dan penghormatan yang tinggi, yang setinggi-tingginya atas kehadiran senior-senior kita, atas kehadiran mantan Panglima kita, Pak Wiranto, mantan Kasat kita, Pak Subagio, Pak Mantiri, Pak Muzani Syukur, semua senior-senior yang telah membina kita, yang telah membesarkan kita. Mereka telah membesarkan kita, semuanya. Pak Jamari Caniago dulu pokdo saya, termasuk Pak Bibit Waluyo. Jadi kalau Prabowo ini sekarang begini, ya yang bertanggung jawab mereka-mereka itu semua, saudara-saudara. Kalau saya baik karena mereka. Minta maaf ada kelalaian juga. Komandan saya di daerah Timur Timur, Pak Warau, yang saya hormati. Saudara-saudara sekalian, kalau saya baik karena mereka-mereka yang membina saya. Waktu saya letnan, yang mengendalikan saya di sektor timur itu Pak Wiranto. Beliau masih mayor, kasih operasi, dan seterusnya. Kalau saya berbuat kurang baik, yang tanggung jawab ya saya sendiri. Iya kan? Enak aja, masa nyalahkan orang lain. Saudara-saudara sekalian, saya terharu kehadiran komandan-komandan dan senior-senior saya. Saya terharu, iya kan? Kalau anak buah loyal ke atasan,
Dan terus terang aja, saya di sini di depan kalian semua, saya mengaku para senior, dulu saya anak buah yang agak bandel, Pak. Minta maaf, Pak. Gak apa-apa kita ngaku sekarang, udah purnawirawan kok. Iya kan? Tapi benar, saya minta maafkan dulu mungkin masih muda, Pak. Dan ya susah, Pak, kita ditaruh di daerah, kita ditaruh di pasukan tempur. Ya kan? Pasukan tempur itu anggotanya itu harimau semua. Kalau kita tidak harimau, kacau itu. Benar? Betul. Kita diajarkan oleh senior-senior kita, 1000 kambing, saya ulangi, 1000 harimau dipimpin oleh kambing, harimau akan mbek semua. Betul. Tapi 1000 kambing dipimpin harimau, kambingnya akan mengaum semuanya, saudara-saudara. Apalagi harimau dipimpin oleh harimau. Walaupun PPIR, purnawirawan, tapi tetap harimau-harimau tua. Para senior sekalian saya hormati, dulu kenapa kita mendirikan PPIR? Karena saya kumpulkan rekan-rekan purnawirawan, saya katakan, saudara-saudara, kita mantan prajurit. Waktu kita muda, kita telah bersumpah, kita telah rela, kita telah teken, siap mengorbankan jiwa dan raga kita untuk negara dan bangsa yang kita cintai. Waktu kita masih muda, kita belum punya apa-apa, kita sudah siap mengorbankan milik kita yang paling berharga, yaitu jiwa dan raga kita. Kita sudah tekad, kita sudah rela, kita sudah siap memberi jiwa dan raga kita untuk negara dan bangsa dan rakyat kita. Apalagi kita diberi kebaikan oleh Yang Maha Kuasa. Kita masih diberi nafas, masih diberi jiwa, masih diberi kekuatan. Karena itu saya tawarkan kepada kawan-kawan, marilah kita sisa hidup kita terus kita bulatkan tekad kita, sisa hidup kita wakafkan, kita berikan untuk kepentingan negara, bangsa dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, karena ada dua macam purnawirawan. Ada purnawirawan yang menurut saya dia sudah pensiun, dia akhirnya dia kumpul-kumpul dalam yang saya sebut paguyuban tunggu mati. Saudara-saudara sekalian, mati tidak usah ditunggu, pasti datang. Betul? Hanya ada satu kepastian bagi manusia. Kepastian itu suatu saat kita semua akan dipanggil kembali. Dan belum tentu dipanggil sesuai dengan nomor urut.
nomor urut angkatan, belum tentu yang muda bisa lebih dulu dipanggil. Betul? Jadi saudara-saudara, saya tawarkan, kalau kita sudah pasti mati, sisa hidup kita mari kita berikan pikiran, tenaga, pengabdian, sisa hidup kita berikan kepada bangsa dan rakyat kita yang kita cintai. Saudara-saudara, saya ingin sekilas pada kesempatan ini, saya ingin sedikit kita kilas balik. Kita ingat waktu kita masih muda. Kita masih muda semua. Kita katakanlah 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, saya masih ingat kita begitu bangga jadi patriot-patriot. Kita begitu bangga Indonesia. Kita begitu bangga melihat kibaran merah putih. Saudara-saudara sekalian, kita optimis. Kita siap mati untuk negara kita. Karena kita ingin jaga negara kita. Dan waktu itu kita seolah-olah ada janji kepada bangsa dan rakyat. Kita prajurit menjaga Republik. Dan para teknokrat, para ilmuwan, para pemimpin-pemimpin sipil, para cendekiawan, para ulama, para kiai, para pengusaha, merekalah yang akan membangun bangsa ini dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang adil dan makmur. Itu cita-cita kita waktu muda. Kita ingin negara yang terhormat. Kita ingin menjadi negara yang terhormat. Kita tidak mau menjadi negara kacung. Kita tidak mau menjadi negara Kita tidak mau jadi negara yang disuruh-suruh oleh bangsa lain. Kita tidak mau jadi negara yang kekayaannya diambil oleh bangsa lain. Kita menginginkan kekayaan Indonesia untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu kita berkorban. Prajurit-prajurit Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, prajurit-prajurit Bayangkara, polisi berkorban di mana-mana. Untuk apa? Karena kita ingin bangsa ini, rakyat kita sejahtera, rakyat kita terhormat. Jangan ada kemiskinan di bumi Indonesia. Itu cita-cita kita, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan purnawirawan, rekan-rekan pejuang, itu yang mendorong kita. Saudara-saudara, kita merdeka dengan pengorbanan pendahulu-pendahulu kita. Bukan kemerdekaan kita terima sebagai hadiah. Kita harus rebut kemerdekaan dengan keringat, dengan darah, dengan air mata. Pahlawan-pahlawan yang di atas itu, mereka telah berkorban untuk bangsa ini. Kita jadi begini karena pengorbanan mereka. Yosudarso,
Walter Monginsidi, I Gusti Ngurah Rai, Dan Mogot, Slamet Riyadi, dan ribuan lagi pahlawan-pahlawan masih muda, mereka korban. Kenapa? Karena mereka sama waktu itu, mereka ingin menjadi bagian dari bangsa yang terhormat, bangsa yang merdeka, bangsa yang rakyatnya sejahtera, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, karena itulah walaupun kita berhak untuk istirahat, kita berhak sekarang untuk abstain, kita berhak untuk tinggal di rumah ngurus keluarga kita. Pak Wiranto tidak perlu capek-capek masih terus di politik, tidak perlu. Pak Mantiri juga tidak perlu, semua. Pak Imam Sufaat, apa yang dicari Pak Imam Sufaat? Bintang 4, bintang yang paling tinggi itu. Kecuali bintang 5 itu hanya perang besar, ya kan? Aku juga pingin dulu bintang 4. Tapi ya takdir tidak mengizinkan. Tidak ada masalah. Teman saya ada yang gugur Letnan 2. Bayangkan apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada saya. Apa yang telah diberikan oleh negara kepada saya. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak para senior, filosofi dari PPR adalah, hai Purnawirawan, kalau masih mau berjuang, masih mau berarti, masih mau mengabdi, masih mau berbakti, marilah kita berhimpun dalam suatu wadah, bukan wadah paguyuban tunggu mati, bukan, tapi suatu himpunan prajurit-prajurit walaupun mungkin tua, tapi semangatnya masih membara, semangatnya masih ingin mengabdi. Alhamdulillah kita masih terus bersama dan saya sangat terharu, lengkap, datang dari jauh, seluruh Jawa Tengah, seluruh Yogyakarta, dan ini akan disusul dengan nanti kita reuni di Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI, dan daerah-daerah lain seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian. Dan tidak hanya prajurit-prajurit putra-putra, tapi Sri Kandi kita juga tidak mau kalah. Sri Kandi kita hadir lengkap di sini. Dari Kowat, Wara, Kowal, hadir semua di sini. Saya terima kasih saudara-saudara sekalian. Juga dari Korps Wanita Kepolisian. Jadi saudara-saudara, semangat inilah yang mendasari. Dan waktu itu saya juga mengatakan, hai para purnawirawan, kawan-kawanku purnawirawan, rekan-rekanku purnawirawan, apa yang kita miliki, sisa apa yang kita miliki, fisik sudah menurun. Dulu kawan saya itu Roberto Simbolon itu jago cross country. Iya kan? Saya nggak tahu sekarang masih atau belum. Dulu jagoan semua ini. Iya kan?
Nugroho, Ranger. Tapi dulu dia nggak bisa sebut Ranger, Ranger. Nugroho, kau dari mana asalmu? Purwokerto. Wah. Purwokerto satu kampung sama saya. Kok bisa dari Purwokerto kok ke Amerika itu ya? Ini banyak jagoan. Girhan juga jagoan dulu. Surawahadi jagoan itu. Jadi fisik sudah menurun. Duit, saya kira duit juga nggak terlalu banyak kalian ya. Gimana? Senyum kalian kok senyum? Ya kayak kecut-kecut dikit ya. Senyum agak terpaksa. Benar? Duit terbatas, fisik sudah kurang. Pakai ransel sudah nggak bisa, iya kan? Hah? Apa sisa kita? Saya katakan, saudara-saudara, hak kita, milik kita yang terakhir adalah apa? Milik kita yang terakhir adalah penghormatan rakyat kepada kita. Penghormatan rakyat. Penghormatan rakyat kepada prajurit-prajuritnya. Rakyat kita tahu. Kita ingat, saya masih ingat, saya tidak bisa lupa Taruna di Magelang. Kalau kita latihan di lapangan, kita jalan di desa-desa, ini tahun 70-an, rakyat kita masih sangat miskin. Kita masuk desa, kehausan. Rakyat kita yang sangat miskin, sukarela keluar dari rumahnya, yang dindingnya dari gedek, tanahnya masih dari tanah, mereka keluar dari rumahnya, mereka memberi kita minuman teh panas. Waktu itu kita kehausan, kita ambil cangkir-cangkir teh itu kita minum. Kita tidak sadar untuk bikin air teh itu, teh panas, dia harus ambil air berapa kilo dia jalan. Dia harus cari kayu, ranting-ranting untuk masak. Berapa kilo dia harus jalan. Ibu-ibu yang sudah sepuh, bapak-bapaknya masih di sawah. Begitu cintanya rakyat kita, kepada prajurit-prajuritnya, saudara-saudara sekalian. Saya sesungguhnya, saya sesadar-sadarnya, saya mendapat bintang-bintang ini karena prajurit dan karena rakyat Indonesia. Saya percaya di hatinya Pak Bagio, hatinya Pak Wiranto, hatinya Pak Mantiri, hatinya semua senior-senior itu sama. Mereka menerima bintang-bintang itu dari rakyat Indonesia. Saya jadi Menteri Pertahanan karena rakyat Indonesia. Karena prajurit-prajurit kita, rakyat kita. Rakyat kita mendambakan keadilan dan kemakmuran dan kesejahteraan. Dan dia merasa bahwa prajurit-prajuritnya dan bayangkara-bayangkaranya itu semuanya adalah anak-anak mereka sendiri. Kita adalah anak kandung dari rakyat Indonesia. TNI dan Polri adalah anak kandung dari rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Dan selalu bangsa-bangsa lain selalu akan mengganggu kita. Ini sejarah ratusan tahun. Kenapa? Karena Nusantara adalah kaya.
Kita memiliki sumber-sumber alam yang sangat kaya. Dulu rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah adalah komoditas yang bersejarah? Karena rempah-rempah waktu itu dibutuhkan untuk mengawetkan makanan. Dulu tidak ada kulkas. Tidak ada apa itu? Kulkas ya? Hah? Ya, peti es. Tidak ada. Jadi kalau kapal-kapal perang mau bertahan 2 minggu, 3 minggu di laut, dia butuh rempah-rempah. Karena itu mereka rebutan ke Indonesia, ke Nusantara waktu itu. Datanglah Portugis, gantian Perancis, Spanyol, Inggris, Belanda, Jepang, semua. Dan begitu kita merdeka, terus menerus kita diganggu. Kita tidak sempat membangun, terus mereka ganggu. Dan itu semua kalau kita urut, pasti ada campur tangan asing. Sekarang dokumen-dokumen sudah keluar. Dokumen-dokumen sudah keluar. Kadang-kadang ada satu negara, dia datang, dia menghasut suatu kelompok, suruh menyerang kelompok yang lain. Nanti kelompok ini juga dikasih bantuan untuk menyerang. Inilah riwayat kita. Dan ini saya mengalami, saya temukan di daerah-daerah operasi. Di daerah-daerah operasi, di Timur, di Aceh, di Papua. Ada yang nyamar sebagai wartawan, ada yang nyamar sebagai macam-macam. Jadi saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan, supaya saya tidak panjang lebar pidatonya, karena saya paham para prajurit itu nggak suka dengar ceramah lama-lama. Betul. Kalau kita jadi siswa, kalau dosen sudah terlalu lama bicara, ada yang teriak dari belakang, pas. Iya kan? Liting saya yang paling cepat teriak itu selalu Pak Glenny Khairupan itu. Pas. Tapi sampai sekarang saya belum dengar teriakan pas. Betul? Boleh lanjut? Pak Wiranto, boleh lanjut, Pak? Ini panitia nakal. Karena sudah diizinkan Pak Wiranto, ya saya minum dulu, Pak. Kalau nanti saya pensiun benar, saya akan buka warung kopi. Dengan catatan PPIR tidak boleh datang. Karena tentara itu biasanya nggak bayar. Benar. Naik kereta api nggak mau bayar. Aduh, kacau itu. Sekarang itu zaman dulu.
Itu zaman dulu. Sekarang lain TNI. Kereta api pasti bayar. Insya Allah. Saudara-saudara sekalian, dari tadi saya sampaikan di mana-mana, dari kajian-kajian strategis, dari pelajaran-pelajaran sejarah, ternyata syarat untuk negara take off menjadi makmur, take off menjadi negara maju, syarat antara lain adalah elit pemimpin-pemimpinnya harus bisa kerjasama, harus bisa rukun. Karena itu saudara-saudara, waktu kemarin 2019 saya ikut pemilihan presiden. Begitu yang menang adalah Pak Joko Widodo, beliau langsung mengajak rekonsiliasi, mengajak bersama-sama bekerja untuk Republik Indonesia. Dan insting saya mengatakan, ya, benar, untuk Republik Indonesia saya siap bergabung dan bekerja bersama-sama. Mengapa? Karena memang saya sudah melihat gejala-gejala yang tidak baik. Ada kekuatan-kekuatan yang selalu senang kalau Indonesia gaduh. Dan mereka sudah membaca sering elit kita ini sering tidak bisa kompak, tidak bisa kerjasama. Iya kan? Karena itu begitu ada ajakan, langsung saya ambil keputusan, ya, saya terima rekonsiliasi dan saya bergabung. Dan setelah saya bergabung, waktu saya keliling ke negara-negara lain, yang pertama mereka tanya, kok bisa kalian bergabung? Kok bisa kau bersama Pak Jokowi? Saya katakan, ya memang budaya Indonesia lain dari budaya kalian. Kita bersaing, tapi akhirnya kita mengutamakan kepentingan rakyat bangsa kita daripada kepentingan kita sendiri. Karena itu, sebagaimana kalian ketahui, saya sudah dicalonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya untuk maju lagi di Pilpres tahun 2024. Ada yang mengejek saya waktu itu, mengenyek. Prabowo ini sudah berapa kali kalah masih mau maju lagi. Dia tidak tahu
bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih. Saya dididik dari hari pertama sebagai prajurit oleh pelatih-pelatih saya, oleh senior-senior saya, oleh Angkatan 45. Saya dididik tidak mengenal menyerah. Idola kita, ikon kita, panutan kita adalah Jenderal Besar Sudirman. Dan beliau ajarkan, jangan sekali-sekali menyerah. Tidak mengenal menyerah, itu nilai-nilai 45, saudara-saudara. Tidak mengenal menyerah. Kita diajarkan sampai nafas kita yang terakhir. Saudara-saudara, selama hayat ada di kandung badan, kita berjuang terus sampai titik darah yang penghabisan, saudara-saudara. Salah satu senior kita, almarhum Pak Wijaya Siono, mengatakan, bagi seorang pejuang, bagi seorang prajurit, perjuangan kita akan berakhir pada saat kita mendengar sangkakala sebelum kita masuk liang kubur, saudara-saudara sekalian. Jadi yang mengejek saya katakan, Prabowo jatuh tapi Prabowo bangkit kembali. Karena tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang. Menang kalah biasa. Jangankan menang kalah, mati dalam pertempuran kita siap, apalagi selama hayat masih di kandung badan, selama tenaga masih ada, selama dirasakan kita diperlukan oleh bangsa dan negara, selama kita masih memberi sumbangan, masih mampu memberi sumbangan kepada negara dan bangsa, selama itulah kita harus berjuang dan mengabdi. Bagaimana, saudara-saudara? Maukah kita menyerah? Saudara-saudara, tapi sekarang kita sudah melihat peta dan kita mungkin akan maju sebentar lagi. Saya mengajak kita semua, sudahlah kita maju dengan baik, nggak usah terlalu tegang-tegangan. Ya. Kita sudah lihat sekarang mungkin pasangan yang sudah dicalonkan, kita lihat mungkin Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Saya ingin sampaikan, mereka dua-duanya adalah putra terbaik bangsa Indonesia juga. Mereka juga niat untuk berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Mereka juga, saya kenal, mereka juga sahabat-sahabat saya. Jadi jangan kita mau diprovokasi, jangan kita menjelek-jelekan siapapun, saudara-saudara sekalian. Kita akan bersaing dengan gagasan, kita akan bersaing dengan ide, kita akan bersaing dengan program. Perbedaan tidak ada masalah,
Perbedaan tidak ada masalah. Mari kita menjadi bangsa yang dewasa. Marilah kita jadi bangsa yang berjiwa besar. Marilah kita menjadi bangsa yang percaya diri. Bangsa yang tidak mau diobrak-abrik lagi, tidak mau diadu domba lagi, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, kalau ada yang masih mengira politik itu adalah mengejek, mengenyek, saya kira kurang dewasa orang-orang itu, saudara. Ya. Tidak ada masalah. Kita tidak seperti itu. Kita dihina, kita senyum. Kita difitnah, kita teguh. Kita diejek, kita tetap memberi yang terbaik kepada seluruh bangsa ini. Saudara-saudara, sebagai bagian akhir dari paparan saya, tadi baru pembukaan. Tapi saya nggak akan terlalu rinci ke inti, karena intinya itu ada 42 slide. Tapi saya langsung saja ya kepada keadaan yang kita hadapi sekarang. Supaya saudara-saudara para pejuang paham benar apa yang kita hadapi sekarang. Saudara-saudara sekalian, Indonesia ini sekarang adalah negara dengan ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Dari 200 negara, kita ke-16 di dunia. Dari semua proyeksi diramalkan bahwa Indonesia sebentar lagi akan menjadi ke-12, kemudian akan menjadi ke-8, dan potensi sebelum 2045 kita bisa menjadi negara ke-4 terbesar ekonomi dunia. Bayangkan, saudara-saudara sekalian, kita menghadapi pandemi COVID. Pernah diramalkan, saya lihat sendiri di CNN, the Indonesian health system is on the verge of collapse. Sistem kesehatan Indonesia di ujung ambruk. Mereka ramalkan kita ambruk. Ternyata kita mampu mengatasi pandemi COVID-19. Kita mampu mengatasi lebih cepat dari banyak negara. Saudara-saudara sekalian. Dan begitu banyak negara yang ekonominya pun ambruk akibat COVID-19. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur ekonomi kita tidak ambruk, ekonomi kita masih bertahan, dan sekarang kita masih bisa mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 5,3%. Ini luar biasa, saudara-saudara. Banyak negara di sekitar kita ambruk, bangkrut, tidak bisa bayar gaji pegawai. Saudara-saudara, beberapa negara di sekitar kita total sudah kolaps. Alhamdulillah kita masih bisa bertahan. Saudara-saudara, kenapa kita bisa bertahan? Karena pengendalian manajemen
pemerintahan dan ekonomi ternyata berhasil. Dan untuk itu kita harus berani mengakui keberhasilan pimpinan kita. Harus kita akui kalau ada tim sepak bola menang, ya manajernya, kapten kesebelasannya bertanggung jawab. Kalau kalah, ya manajernya dipecat, kaptennya juga diganti. Kita di tentara sudah biasa. Di tentara kita dulu, kalau pasukannya kacau, danjonya dicopot. Benar. Kalau pasukannya bagus, iya, naik pangkat. Sederhana. Kita harus akui, tim Indonesia dipimpin oleh Pak Joko Widodo, Presiden, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. Gue ikut juga dong dalam tim, ya kan? Pak Wiranto, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Boleh juga dong Pak Wiranto ya. Kita ini boleh juga tim kita ini. Jadi saya katakan kalau Pak Jokowi itu dinilai berhasil, ya Menteri Pertahanannya ikut juga dinilai berhasil juga. Ya nggak apa-apa, iya kan? Saudara-saudara, dampak dari program-program pemerintah, inflasi terkendali, investasi meningkat, harga terkendali, kemarin pulang mudik, kecelakaan paling sedikit selama sejarah Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita diproyeksikan PDB kita dari 743 miliar menjadi nanti 11.271 triliun. Akan kita ciptakan lapangan kerja 10,5 juta pekerjaan baru. Nilai tambah ini sudah dirasakan bahwa Indonesia punya ketahanan ekonomi. Saudara-saudara sekalian, dari komoditas strategis yang kita miliki, akibat hilirisasi yang dilancarkan oleh pemerintah kita sekarang tidak akan mengizinkan bahan sumber alam kita diekspor sebagai bahan mentah. Tahun 2021 hasil kita dari nikel kurang lebih 1,2 miliar dolar. Tahun 2022 penghasilan kita naik mendekati 17 miliar dolar. Hampir 20 kali lipat dalam satu setengah tahun. Dan negara-negara barat protes. Kita diadu. Mereka mau selalu mengambil bahan baku kita dengan bahan mentah. Nanti Presiden sudah mengatakan boksit juga akan dihentikan ekspor bahan mentah. Boksit adalah bahan untuk aluminium. Boksit diolah menjadi alumina, diolah jadi aluminium, nilainya bisa naik 194 kali. Saudara-saudara sekalian, Indonesia punya boksit nomor 3 di dunia. Tapi ekspor kita nomor 33 di dunia. RRT ekspornya adalah
nomor 18 bahan baku, tapi dia bisa ekspor aluminium nomor 23 di dunia. Saudara-saudara, demikian juga dengan ikan kita. Kalau kita olah ikan kita, sebagai contoh, tuna cakalang kita ekspor bisa menjadi nilai tambahnya 2 kali lipat. Bahkan kelapa kita adalah eksportir kelapa nomor 1 di dunia. Tapi kita eksportir ke tepung nomor 8 di dunia. Saudara-saudara, Spanyol importir kelapa nomor 4 di dunia, tapi dia eksportir tepung kelapa nomor 1 di dunia, saudara-saudara sekalian. Padahal dia nggak punya kelapa. Kalau kita olah kelapa kita menjadi tepung kelapa, nilainya naik 19 kali lipat. Saudara-saudara sekalian, ini sama dengan semua kekayaan kita, nikel, boksit, tembaga, timah, gas alam, kelapa sawit, karet. Kelapa sawit kalau kita olah menjadi margarin, nilainya naik 79 kali. Karet kalau kita olah bisa naik 15 kali nilainya. Saudara-saudara sekalian, udang kalau kita olah menjadi bubuk, nilainya tambah 27 kali. Saudara-saudara sekalian, tembaga kalau menjadi elektromotor, naiknya adalah 77 kali. Timah diolah, naiknya menjadi 69 kali. Gas alam kita rubah menjadi pupuk, nilai tambahnya 4 kali. Saudara-saudara sekalian, percayalah, masa depan kita sangat baik kalau kita bisa mengolah dengan baik. Saudara-saudara sekalian, tadi malam kami dikumpulkan oleh Bapak Presiden, diingatkan oleh Bapak Presiden bahwa Indonesia memiliki peluang. Kita memiliki peluang, tapi kita juga menghadapi tantangan. Nanti mulai tahun 2025, Indonesia mengalami apa yang disebut bonus demografi. Bonus demografi adalah bahwa penduduk yang usianya 15 sampai 64 tahun disebut usia produktif. Itu nanti menjadi 68,3% dari seluruh penduduk. Ini peluang. Ini peluang. Kalau ini bisa kita manfaatkan, kita akan bangkit. Tetapi peluangnya hanya 13 tahun. Dari tahun 25 sampai tahun 38. Ini semua kajian-kajian dari Bank Dunia, dari semua lembaga-lembaga kajian internasional. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kuncinya adalah siapapun yang mimpin negara kita dalam 13 tahun akan datang akan menentukan apakah kita mampu menggunakan peluang ini menjadi negara makmur atau kita seperti negara-negara lain. Saudara-saudara sekalian, marilah kita lihat dalam berita di televisi. Sekarang di negara yang kaya seperti Sudan terjadi perang saudara. Perang saudara di tengah ibu kota Khartoum. Padahal Sudan ini
negara yang sangat kaya, punya minyak, punya gas, punya emas, dan disitulah negara-negara lain ikut campur tangan. Jadi saudara-saudara sekalian, kesimpulan kita adalah Indonesia punya peluang yang besar, dan Indonesia apabila kita bisa kompak, apabila kita bisa kerjasama dengan baik, insya Allah kita akan mengalami kebangkitan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, makmur, adil dan makmur. Indonesia yang terus maju menjadi negara maju. Saya kira itu. Kita lihat sekarang bagaimana prestasinya pemerintah kita di bawah pimpinan Pak Joko Widodo. Ya. Begitu banyak angka-angka yang luar biasa, saya kira kita bisa rasakan semua. Sekarang katanya dari Palembang ke Jakarta yang dulu puluhan jam, hampir 2 hari, sekarang mungkin luar biasa, mungkin hanya 8 jam udah sampai. Dari Semarang ke Jakarta katanya 5 jam udah sampai. Dari Surabaya ke Solo 2 jam udah sampai. Katanya ada yang Surabaya ke Solo makan apa itu? Tengkleng. Habis itu pulang lagi ke Surabaya. Saudara-saudara, saya kira gak usah saya sebut, tapi nyatanya ribuan kilometer telah dibangun di mana-mana. Total kalau tidak salah jalan yang dibangun, mungkin jalan tol itu angkanya itu sudah 1.900 km dalam 7 tahun. 1.900 km dalam 7 tahun. Jalan bukan tol 4.600 km. 15 bandara baru. 124 pelabuhan baru. 29 bendungan baru. Saudara-saudara sekalian, kita optimis, kita gembira. Marilah kita bersama-sama mengamankan pejuang, purnawirawan. Terima kasih dukunganmu, terima kasih kepercayaanmu. Para senior, terima kasih dukungan moral bapak-bapak kepada kami sangat besar artinya. Bapak-bapak dulu adalah guru-guru kami, panutan kami. Sekarang bapak-bapak mendorong kami, dan kami tambah semangat, kami tambah energi, dan kami merasa kembali sebagai harimau-harimau yang siap. Tapi harimau sekarang ini harimau yang akan mengawal dan menjaga bangsa dan rakyat kita sampai kita sampai ke tujuan. Kalau kita melihat bangsa Indonesia ini kuat, bangsa Indonesia ini sejahtera, bangsa Indonesia ini adil, dan semua merasakan kemakmuran. Jangan hanya segelintir orang saja yang merasakan kemakmuran. Seluruh rakyat Indonesia harus merasakan kemakmuran.
Tapi saya juga melaporkan kepada para senior, selama saya jadi Menteri Pertahanan, saya tentunya dengan Presiden Republik Indonesia memberi keputusan terakhir, anggaran pertahanan kita terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Tahun ini saja kita refurbish 41 kapal perang. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Kita harapkan akhir tahun kita akan adakan parade armada kita yang terdiri dari 60 kapal perang yang siap operasi, saudara-saudara. Kita juga sudah tanda tangan kontrak untuk akuisisi pesawat-pesawat tempur saat ini yang paling canggih, yaitu Rafale. Juga untuk mengatasi senggang waktu sampai Rafale siap operasional, kita juga akan akuisisi pesawat-pesawat Mirage 2000. Kemudian kita harapkan juga dalam waktu dekat kita juga bisa selesaikan kontrak akuisisi untuk F-15 untuk Angkatan Udara kita. Saudara-saudara sekalian, untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, kita sekarang memiliki komponen cadangan yang real, yang ada, sudah terbentuk 13 batalion komponen cadangan. Dan hari-hari ini sudah mulai dibuka tambahan batalion komponen cadangan, tambah 5 lagi, sedang berjalan latihannya di beberapa kodam. Saudara-saudara sekalian, juga selain Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Angkatan Darat akan kita perkuat. Semua komando teritorial kita akan perkuat. Semua Babinsa kita lengkapi dengan motor dan dengan alat komunikasi yang paling canggih. Saudara-saudara sekalian, saya katakan kepada Babinsa, nanti Presiden Republik Indonesia dari Jakarta bisa menelpon Babinsa dan bisa mengecek bagaimana situasi yang ada di desa itu. Para Babinsa tepuk tangan dengan gembira. Padahal saya katakan jangan terlalu cepat gembira, karena kau sekarang kemana kau pergi bisa dimonitor oleh atasan-atasanmu. Jadi nggak bisa ngumpet lagi itu semua. Semua prajurit bisa dihubungi setiap saat. Artinya komando teritorial kita akan kita perkuat. Kodim-kodim, korem-korem akan kita perkuat. Saudara-saudara sekalian, negara yang kaya, negara yang makmur harus memiliki kekuatan tentara dan polisi yang kuat pula, saudara-saudara sekalian. Tidak ada kekayaan yang aman kalau tidak bisa dijaga. Kita perlu angkatan laut yang sangat kuat menjaga kekayaan kita di laut. Kekayaan kita di laut nilainya sekarang 30 miliar dolar. Yang masuk ke pemerintah sekarang baru 1 triliun. Bayangkan, kita butuh angkatan laut yang kuat. Kita butuh KPLP yang kuat, Bakamla yang kuat, polisi air yang kuat, angkatan udara yang kuat, satelit. Insya Allah kita akan menjadi negara yang maju.
Demikian saudara-saudara, masih ada 38 slide lagi, tapi saya sudah lihat wajah-wajah kalian. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih para senior, semangat luar biasa. Kembali ke daerah masing-masing. Saudara-saudara sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Kembali ke daerahmu, sampaikan pesan-pesan yang baik, sampaikan harapan-harapan yang baik, pelihara kekompakan, pelihara kesejukan, jaga kerukunan, jaga hubungan baik dengan semua pihak. Saudara-saudara sekalian, insya Allah kita menyongsong masa depan yang gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas loyalitas kalian semua. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara sekalian. Saya tutup dengan pelajaran saya terima dari mantan panglima saya, mantan komandan saya, Jenderal TNI Wismoyo Aris Munandar. Beliau mengajarkan, saya masih pegang teguh, disiplin adalah nafasku, kesetiaan adalah jiwaku, kehormatan adalah segala-galanya. Terima kasih Pak Wiranto atas kesetiaan Bapak. Terima kasih Pak Bagio. Terima kasih Pak Mantiri. Terima kasih senior-senior saya semua. Terima kasih Pak Waro. Terima kasih Pak Muzani Syukur, Pak Hari Sudarno, semua senior. Terima kasih Pak Mulkis, Pak Tamisha Ali, Pak Yakob, semuanya. Girhan Lantara, Pak Jamari, Iwan Bule, Pak Imam Supaat, Pak Putu Dunia, semua saya sebut-sebut nanti nggak pulang-pulang saudara sekalian. Terima kasih. Dan yang paling terakhir, iya. Kita beri aplaus tepuk tangan hadirin kepada Ketua Dewan Pembina PPIR, Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto. Siapa kita? Di mana semangatmu? Kita bersatu. Kita bersatu. Indonesia. Indonesia. Indonesia.